Halo semua, apa kabar? Kita minggu ini sudah masuk ke sesi 11. Nah, mohon maaf untuk sesi 11 ini tidak ada Vicon, maka materi akan saya jelaskan melalui rekaman video. Nah, jadi di sesi 11 kita belajar mengenai aplikasi fungsi kuadrat. Nah, di sini ada yang namanya fungsi biaya dan biaya marginal. Fungsi biaya adalah biaya total atau total cost yang dikeluarkan sebuah perusahaan untuk operasional bisnisnya. Nah, kita sudah belajar yang namanya biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Nah, selain biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total, ada juga yang namanya biaya rata-rata atau average cost dan biaya marginal atau marginal cost. Nah, biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk atau keluaran. Merupakan hasil bagi biaya total terhadap jumlah keluaran yang dihasilkan. Nah, sedangkan biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Nah, di sini ada rumus-rumusnya ya. Rumus biaya tetap, biaya variabel, biaya total, lalu biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Jadi teman-teman nanti bisa pelajari kembali ya untuk rumus ini. Lanjutnya kita masuk ke contoh bentuk fungsi biaya. Nah, di sini ada yang namanya fungsi kuadrat parabolik. Jadi, ini ada contoh, andaikan fungsi cos-nya adalah AX kuadrat dikurang, fungsi cos-nya C sama dengan AQ kuadrat dikurang BQ ditambah C. Nah, kita diminta cari AC-nya nih, average cost-nya. Rumusnya tadi C per Q. Ya, jadi kita masukkan. C-nya adalah AQ kuadrat dikurang BQ ditambah C dibagi Q. Ya. AQ kuadrat dibagi Q, A, Q. BQ dibagi Q, B ya. Sedangkan C dibagi Q plus C per Q. Oke. Nah, untuk mencari AVC, rumusnya variabel cost dibagi Q. Nah, kita lihat dulu nih dari fungsi C-nya. Variabel cost-nya yang ini ya. Sedangkan yang C-nya ini adalah fixed cost. Ya. Nah, kita masukkan variabel cost-nya. Kuadrat dikurang B Q dibagi Q. Ya. AQ kuadrat dibagi Q, AQ, sedangkan BQ dibagi Q min B. Ya. Oke. Nah, sekarang kita cari AFC-nya. Average fixed cost-nya. Rumusnya fixed cost dibagi Q. Fixed cost-nya adalah C ya. Ini ya fixed cost-nya ya. C per Q. Nah, ini adalah bentuk fungsi biaya fungsi kuadrat parabolik. Sedangkan untuk fungsi kubik, ini contohnya ada fungsi cos C sama dengan AQ pangkat 3 dikurang BQ pangkat 2 ditambah CQ ditambah D. Nah, kita cari AC-nya. AC-nya adalah C dibagi Q. Kita masukkan aja nih. C-nya adalah AQ pangkat 3 dikurang BQ kuadrat ditambah CQ. Ya, ditambah D. I sama dengan AQ pangkat 3, AQ pangkat 3 dibagi Q. Pangkat 2, BQ pangkat 2 dibagi Q. BQ, CQ dibagi Q, C, D dibagi Q per D.
per Q. Oke. Sedangkan average variable cost-nya, rumusnya VC dibagi Q. Nah, ini kita tentukan dulu nih VC-nya. Ini VC-nya ya. Sedangkan ini adalah fixed cost-nya. Kalau fixed cost itu kan nilainya tetap ya. Sedangkan kalau variable cost-nya ini pasti ada Q-nya. Ya. Kita masukkan VC-nya kaki pangkat 3 dikurang BQ pangkat 2 tambah C I dibagi I. Ya, sama dengan aki pangkat 3 dibagi Q, aki pangkat 2, BQ pangkat 2 dibagi Q. Min BQ Seki dibagi Q plus C. Oke. Sedangkan AFC-nya gimana? Berarti FC-nya itu D per Q. Itu ya, rekan-rekan ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom diskusi. Nah, ini adalah contoh soal ya, bentuk fungsi biaya. Jadi ada soal biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 2Q kuadrat dikurang 24Q ditambah 102. Nah, kita ditanya pada tingkat produksi berapa unit tercapai biaya total minimum. Lalu hitunglah besarnya biaya total minimum. Lalu kita diminta mencari biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi. Lalu seandainya kedudukan produksi dinaikkan 1 unit, berapa besarnya biaya marginal? Nah, di sini soal yang pertama, pada tingkat produksi berapa unit tercapai biaya total minimum? Jadi kan ada fungsi cost-nya yang tadi nih ya di soal ya. C sama dengan 2Q kuadrat dikurang 24Q ditambah 102. Nah, untuk mencari Q minimum, rumusnya adalah Q sama dengan min B per 2A. Nah, kita tentukan dulu nih. Ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Ya, berarti min 24, B-nya min 24 ya, dibagi 2, A-nya 2. Min dikali min plus 24 dibagi 2 dikali 2, 4. Sama dengan 6. Jadi, lalu kita hitung besarnya biaya total minimum. Jadi, kita masukkan, ini kan adalah Q-nya ya. Ini 6 unit. Nah, biaya total minimumnya berarti kita masukkan aja nih. C sama dengan 2 dikali Q kuadrat. Ini kan ya, kuadrat berarti 6 kuadrat dikurang 24 dikali 6 ditambah 102. Ya. C sama dengan 2 dikali 36 dikurang 24 dikali 6, 144 ditambah 102. Jadi C sama dengan 2 dikali 36, 72. Dikurang 42 ya. Min 144 ditambah 102. Min 42. Jadi C-nya sama dengan 30. Ya, jadi ini adalah besarnya biaya total minimum. Selanjutnya, pada Q6 berapa biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi.
Nah, ini kita cari, ditanya biaya tetapnya ya, fixed cost-nya ya. Ingat, fixed cost itu adalah yang mana? Ini ya, ini adalah fixed cost. Ya. Sedangkan ini adalah variable cost. Nah, jadi fixed cost-nya sama dengan 102. Oke. Nah, lalu untuk variable cost, ini kita ambil dari sini ya, fungsi ini ya. 2Q kuadrat dikurang 24Q. Nah, Q-nya kan 6 nih. Ya, tinggal kita masukkan. PC 2 dikali 6 kuadrat dikurang 24 dikali 6. Sama dengan 72 dikurang 144. Dengan min 72. Oke, nah sedangkan AC-nya adalah C per Q. Ya, tadi kan C-nya kita sudah dapat ya. C-nya ini ya. C-nya 30. Jadi kita masukkan aja 30. Sorry, bentar ya. 30 ini sorry ya. 30 dibagi 6 sama dengan 5 ya. Oke, AVC-nya adalah VC dibagi Q. VC-nya berapa? Min 72 ya, ini ya. Min 72 dibagi 6. Sama dengan min 12. Sedangkan AFC-nya adalah FC dibagi Q. Berarti 102 dibagi 6. Sama dengan 17. Oke, selanjutnya jika Q sama dengan 7, besarnya biaya marginal berapa? Nah, kita masukkan nih, kalau Q-nya 7, kita hitung C-nya. C sama dengan 2 dikali 7 kuadrat dikurang 24 dikali 7 ditambah 102. Ya. C sama dengan 2 dikali 49 dikurang 24 kali 7, 168 ditambah 102. C sama dengan 98 dikurang 66. Sorry, saya baiki ya. 90. Oke. C sama dengan 32. Nah, biaya marginalnya berapa? Kita masukkan ya ke rumus ini. MC sama dengan delta C dibagi delta Q. Delta C berarti 32 dikurang 30. 32 dari mana? Dari sini. Jika Q-nya sama dengan 7. 30 dari mana? Dari sini ya. Q-nya sama dengan 6. Kita masukkan dibagi. Q-nya 7 dikurang 6. Sama dengan 2 dibagi 1. Sama dengan 2. Nah, jadi untuk menaikkan produksi dari 6 unit menjadi 7 unit, diperlukan biaya tambahan sebesar 2 ya. Oke, selanjutnya, ini adalah fungsi penerimaan dan penerimaan marginal. Rumusnya adalah penerimaan total sama dengan R sama dengan Q dikali P. Penerimaan rata-rata AR sama dengan R dibagi Q. Sedangkan penerimaan marginal MR sama dengan delta R dibagi delta Q. Nah, ini ada contoh soal. Fungsi permintaan P sama dengan 900 dikurang 1,5 Q. Bagaimana persamaan penerimaan totalnya? Berarti ini ditanya R-nya ya.
Lalu berapa besarnya penerimaan total jika terjual barang sebanyak 200 unit? Dan berapa harga jual per unitnya? Lalu hitunglah penerimaan marginal dari penjualan sebanyak 200 unit menjadi 250 unit. Lalu tentukan tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan besarnya penerimaan maksimum tersebut. Oke, nah ini kita diminta mencari persamaan penerimaan totalnya ya. Nah, jadi rumusnya apa? R sama dengan Q dikali P. Ya, jadi R sama dengan Q. Oke, P-nya dari soal ya. 900 dikurang 1,5 Q. Ya, sama dengan Q dikali 900 Q. Q dikali min 1,5 Q min 1,5 Q kuadrat. Ya, jadi ini adalah persamaan penerimaan totalnya. 900 Q dikurang 1,5 Q kuadrat. Nah, ditanya berapa besar penerimaan total jika terjual barang sebanyak 200 unit dan berapa harga jual per unitnya. Oke, jadi kita masukkan ya, berapa besar penerimaan total. Jadi kita masukkan nih, R sama dengan 900, Q-nya 200 ya, kali 200 dikurang 1,5 200 kuadrat. Ya, jadi R sama dengan 180.000 dikurang 60.000 ya. Jadi R 120.000 ya. Oke. Nah, ini lanjut, hitunglah penerimaan marginal dari penjualan sebanyak 200 unit menjadi 250 unit. Jadi kita masukkan dulu nih, kita cari R-nya di 250 unit ya. Tadi kan R sama dengan fungsi apa? Fungsinya 900 Q ya. Min 1,5 Q kuadrat. R sama dengan 900 dikali 250 dikurang 1,5 250 kuadrat ya. Hasilnya R 131.250. Nah, sedangkan MR-nya, MR rumusnya apa? Delta R dibagi delta I. Ya. R-nya yang ini ya. 131.250 dikurang R yang sebelumnya, R yang 200 unit, 120.000 ya. Oke, dibagi delta Q-nya 250 dikurang 200. Jadi MR-nya 11250 dibagi 50. Jadi MR-nya adalah 225. Nah, lanjut. Tentukan tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum
dan besarnya penerimaan maksimum tersebut. Jadi tadi persamaan R-nya sama dengan, kita tulis lagi ya, 900 Q min 1,5 Q kuadrat. Oke. Nah, rumus kuantitas maksimum apa? Qmax sama dengan min B per 2A. Ya, nah dari sini kita tentukan dulu ya. Ini adalah B. Ini adalah A. Ya. Nah, kita masukkan B-nya berapa? Min 900 dibagi 2 dikali min 1,5 sama dengan min 900 dibagi min 3. Min 900 dibagi min 3, min dibagi min plus. Jadi 300 ya. Nah, lalu untuk R maksimumnya, kita masukkan lagi nih ke persamaan yang ini ya. Dengan nilai Q-nya 300. Jadi 900 dikali 300 dikurang 1,5 300 kuadrat. R sama dengan hasilnya 135. Oke, jelas ya? Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom diskusi. Nah, sebetulnya materi ini juga sudah ada ya di LMS, hanya detailnya saya jelaskan di sini karena di materi yang diposting itu jalannya ini ya langsung gitu. Nah, ini saya kasih tahapan-tahapannya. Oke, demikian materi sesi 11. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom diskusi ya. Terima kasih, selamat malam.